Kembali lagi di channel Max dong gua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap kanjut dengan perjalanan Sioyan? Oke lah, kita akan membahas BTTH Season 5 episode 127. Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe lah dan nyalain kelontongnya. Oke lah, lanjut saja ke pembahasan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut ketika Old Mugu tertawa lepas melihat segel 3000 Burning Flame yang telah terbebas dari segelnya. Old Mugu melangkah maju saat dirinya memberikan selamat atas kebebasannya. Di sisi lain, Old Mugu memperlakukan 3000 Burning Flame sekarang dengan sangat sopan layaknya seseorang ahli di benua Doki. Saat ini Old Mugu sadar bahwa kekuatannya tidaklah sebanding jika dibandingkan dengan 3000 Burning Flame. Di sisi lain, 3000 Burning Flame sudah memiliki kecerdasan layaknya manusia. Setelah mengucapkan selamat atas hancurnya segel, Old Mugu pun berkata agar 3000 Burning Flame ikut dengan dirinya ke markas Aula Jiwa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, keterkejutan memenuhi mata Sioyan. Mereka tidak menyangka bahwa orang tua bangka ini telah melakukan perjanjian dengan 3000 Burning Flame. Namun saat ini api 3000 Burning Flame menatap Old Mugu dengan cara yang aneh. Wajah licik terpancar dari 3000 Burning Flame yang memiliki kecerdasan layaknya manusia saat dirinya berkata, "Aku akan pergi ke markas Aula Jiwa. Namun sebelum itu, aku akan mengelilingi dunia terlebih dahulu." Saat mendengarkan perkataan tersebut, seketika ekspresi Old Mugu menjadi suram saat dia berkata, "Sepertinya kau telah melanggar kesepakatan kita sebelumnya." Lantas 3000 Burning Flame berkata, "Kalian semua manusia sama saja. Jangan berharap aku percaya kepada kalian semua." Saat ini wajah Old Mugu semakin suram dan dingin. Ia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa cara yang halus tidaklah berjalan mulus. Saat ini terlihat Sioyan yang merasa lega karena 3000 Burning Flame telah mengingkari janjinya. Sementara itu, Ketua Kyuling sedikit terdiam dengan situasi yang terjadi saat ini. Namun ia berpikir perselisihan antara Old Mugu dan 3000 Burning Flame akan sedikit menguntungkan mereka. Hal yang terjadi saat ini cukup untuk menunggu 3 kepala Pil Tower datang ke sini. Saat ini kepanikan terlihat di wajah Old Mugu saat dirinya menatap kelompok Sioyan dan juga Ketua Kyuling. Saat ini Old Mugu sadar akan situasinya. Tidak ingin menunggu lama lagi dengan waktu yang mepet, Old Mugu merentangkan tangannya saat dirinya berkata, "Karena kamu tidak mau ikut denganku pergi ke Hall of Soul, maka aku akan melakukannya." Namun setelah kata-kata itu terucap, seketika sobekan ruang spasial muncul di belakangnya saat ini. Saat angin kencang tertiup di dalam celah lalu menabrak Old Mugu hingga terpental jauh. Saat ini wajah suram Old Mugu yang telah dipukul mundur menjadi sangat marah seketika ia mengeluarkan sebuah piringan giok. Tak lama setelah Old Mugu memecahkan piringan giok, tiba-tiba kekuatan besar berfluktuasi di samping Old Mugu dengan celah spasial yang terbentuk. Saat ini 3 sosok keluar dari ruang spasial tersebut. Saat ini kekuatan masing-masing orang ini terlihat lebih kuat daripada Old Mugu. Sementara itu, keterkejutan muncul di mata Sioyan sekali lagi bahwa Old Mugu masih memiliki trik seperti ini. Apakah ini adalah tetua terhormat Aula Jiwa? Di sisi lain, melihat situasi saat ini, Ketua Kyuling hanya bisa mengatupkan giginya saat dirinya berkata, "4 Dozun Aula Jiwa. Memang Aula Jiwa ini sudah merencanakan untuk mendapatkan 3000 Burning Flame." Sementara itu, sosok yang baru saja muncul lantas berkata kepada Old Mugu dengan sedikit marah bahwa Old Mugu sangat buruk dalam melakukan tugas. "Kami sudah terlalu lama untuk mendapatkan pemanggilan dari jejak spiritualmu." Lantas Old Mugu berkata, "Apakah Pil Tower saat ini adalah seseorang biasa? Tidak untuk berdebat saat ini. Kita harus cepat membawa 3000 Burning Flame ini sebelum 3 ketua menara Pil datang ke tempat ini." Saat ucapan tersebut terdengar, setelah itu 4 sosok Aula Jiwa melesat mendekati 3000 Burning Flame dengan masing-masing berdiri di 4 sudut mengelilingi 3000 Burning Flame. Saat ini teriakan terdengar saat sosok Old Mugu berkata, "Bentuk 10.000 hantu melahap formasi spiritual." Seketika saat ini kabut hitam menyebar ke segala arah dari masing-masing kelompok Old Mugu. Saat ini kabut hitam pekat menelan 3000 Burning Flame di dalamnya. Terlihat saat ini 3000 Burning Flame tidak bisa menyerap kekuatan bintang-bintang. 3000 Burning Flame yang menyadari hal tersebut saat ini berteriak dengan marah, "Dasar kalian manusia sialan!" Seketika 3000 Burning Flame menyerang kelompok Old Mugu dengan membabi buta. Sementara itu, kelompok Old Mugu terlihat kesulitan saat serangan demi serangan dilancarkan. Melihat apa yang telah terjadi, Old Mugu lantas berkata, "Dasar binatang, sebelumnya ada jalan yang baik untukmu
menyerangmu, namun kau memilih jalan kematian hari ini. Aku yang lama akan mengabulkan permintaanmu. Saat ini rantai jiwa meletus dari segala arah dari kelompok Old Mugu. Jelas saat ini mereka melakukan serangan yang kedua. Seketika ratusan rantai keluar saat rantai-rantai tersebut melesat untuk menyegel 3000 Burning Flame. Saat ini raungan menggema saat tubuh besar dari 3000 Burning Flame tersegel di dalam rantai. Di sisi lain, segel yang dibuat Old Mugu ini masihlah terlalu lemah untuk 3000 Burning Flame, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 3000 Burning Flame melepaskan dirinya dan menghancurkan segel rantai. Saat ini ekspresi Old Mugu berubah suram. Ia sebelumnya terlalu meremehkan 3000 Burning Flame, namun sebelumnya kelompoknya sudah siap saat tindakan ini terjadi. Kelompok Old Mugu kembali melancarkan serangan tahap ketiga saat masing-masing dari 4 dusun ini membentuk sebuah segel aneh untuk kembali menekan 3000 Burning Flame. Seketika kabut hitam sekali lagi berfluktuasi dengan menakutkan saat berkumpul dan membentuk ratusan jiwa-jiwa yang keluar dari kabut hitam. Ribuan jiwa tersebut menyerang dengan gila ke arah 3000 Burning Flame. Saat ini banyak sekali letusan jiwa-jiwa yang ganas saat bersentuhan dengan 3000 Burning Flame. Sementara itu ekspresi Xiaoyan tenggelam saat melihat cara aula jiwa menyerang 3000 Burning Flame. Memanglah cara ini terlalu kejam dengan banyak jiwa-jiwa yang tak berdosa sebagai umpan. Saat ini tatapan keji pun terlihat di wajah ketua Qiuling saat dirinya melihat tindakan yang dilakukan oleh jiwa ini. Sementara saat ini 3000 Burning Flame meraung sangat keras menghadapi ribuan jiwa yang menyerang dirinya. Segera tubuh besar 3000 Burning Flame berputar dengan cepat. Seketika badai api pun tercipta. Setelah itu menghancurkan jiwa-jiwa yang datang ke arahnya. Saat badai api tercipta, 4 tubuh dusun terpental mundur. Ekspresi Old Mugu seketika menjadi pucat saat dirinya berkata, "Aku telah meremehkan binatang ini sebelumnya." 4 elit dusun aula jiwa saling bertatapan saat mereka berencana akan melakukan kembali serangan secara brutal tahap terakhir untuk menaklukkan 3000 Burning Flame. Saat ini dengan bacaan mantra seketika segel tangan terbentuk di masing-masing tangan mereka. Lantas mereka pun berkata, "Kunci jiwa kehidupan." Saat ini kelompok Xiaoyan terkejut melihat tindakan 4 dusun ini. Sebuah rantai besar saat ini muncul dari segala arah. Sementara itu ketua Qiuling menyadari bahwa kelompok Old Mugu saat ini sedang babak belur menghadapi 3000 Burning Flame. Sementara itu Xiaoyan bertanya kepada ketua Qiuling dengan berkata, "Teknik macam apakah ini?" Lantas ketua Qiuling berkata, "Jika teknik aula jiwa sangatlah misterius. Aku tidak yakin dengan teknik kunci jiwa kehidupan. Ini adalah langkah terakhir mereka. Rantai-rantai besar itu terhubung kepada masing-masing jiwa spiritual mereka. Jika rantai kunci jiwa ini rusak, maka jiwa mereka secara alami akan mengalami kerusakan." Sementara itu kelompok Old Mugu saat ini mulai membuat formasi kunci jiwa kehidupan. 4 rantai besar menerjang ke badai api yang sangat kuat. Setelah itu rantai tersebut memasuki badai api yang diciptakan 3000 Burning Flame. Saat ini badai api mulai sedikit demi sedikit mereda dan tubuh besar 3000 Burning Flame mulai nampak. Raungan keras yang memekakkan telinga terdengar dari 3000 Burning Flame. Saat ini tubuh 3000 Burning Flame tampak kesakitan dengan rantai-rantai besar yang menyegel di setiap tubuhnya. Sementara itu Xiaoyan sangat terkejut melihat kengerian dari gabungan 4 elit dusun. Sementara itu Old Mugu berkata kepada kelompoknya agar menahan segel 3000 Burning Flame. Sementara dirinya akan mengambil esensi nyala api yang berada di tubuh naga 3000 Burning Flame. Sementara itu seseorang di antara mereka berkata agar Old Mugu bertindak dengan cepat, dikarenakan segel jiwa kehidupan ini tidak akan bertahan lama untuk menyegel 3000 Burning Flame. Mendengarkan perkataan tersebut, lantas Old Mugu pun mengangguk sebelum sihar flame menyebar dari tubuhnya. Seketika sosok Old Mugu menghilang dengan cepat sebelum sosoknya tepat berada di depan 3000 Burning Flame. Saat ini Old Mugu tertawa terbahak-bahak sebelum dirinya berkata, "Sebelumnya kamu telah menolak mematuhi ketika aku bertanya dengan baik. Ini adalah takdir untukmu binatang. Apakah kamu sekarang menyesalinya?" Old Mugu berdiri di depan dahi 3000 Burning Flame, di mana di situ terdapat sisik yang terlihat rusak, dan di situ pula lah esensi 3000 Burning Flame bersembunyi. Old Mugu dengan cepat mengambil esensi tersebut. Namun tepat sebelum ia berhasil mendapatkan esensi tersebut, tiba-tiba kejutan terlihat di wajah Old Mugu saat menyaksikan esensi api melepaskan diri dari tubuh naga besarnya dan seketika menabrak tubuh Old Mugu. Serangan yang tiba-tiba ini membuat seorang Old Mugu terpental dan memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya.
mulutnya. Ia sebelumnya tidak pernah berpikir bahwa esensi api tersebut berani keluar dari tubuhnya. Melihat apa yang terjadi, kegembiraan terlihat di wajah Xiaoyan saat dirinya berkata, ini adalah kesempatan yang bagus. Namun seketika sosok iblis King Hua menghilang dan melesat dengan cepat untuk mendapatkan esensi 3000 api pembakaran. BTW gue jelasin dulu sampai di sini. Sosok iblis King Hua ini nggak ada di animasi resminya cuy. Biar cerita novelnya nyambung, gue masih bahas iblis tua King Hua ini. Oke lah, kalau sudah paham kita lanjut. Namun tepat ketika tangannya akan menyentuh esensi 3000 Burning Flame, seketika dosun lain dari aula jiwa menyerangnya secara tiba-tiba. Sebelum sosok tersebut berkata, kamu mencari kematian ya? Tidak untuk diperbolehkan orang lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan aula jiwa. Sementara itu satu dosun berkata, aku akan mengawasi iblis tua King Hua. Sementara kalian berdua cepatlah ambil esensi api tersebut. Kedua dosun itu mengangguk sebelum kedua sosoknya dengan cepat melesat. Melihat kedua dosun bergerak, iblis tua King Hua segera kembali melesat. Namun tepat ketika dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba banyak rantai menerjang ke arahnya. Melihat hal tersebut, iblis King Hua berkata, dasar bajingan. Seketika tangannya menangkis semua rantai-rantai tersebut. Sementara itu dua dosun lainnya bergandengan tangan untuk menangkap esensi 3000 Burning Flame. Namun sebelum mereka mendapatkan esensi 3000 Burning Flame, 3000 api pembakaran saat ini mengayunkan ekornya untuk menghadapi kedua dosun tersebut. Melihat hal itu, kedua dosun mengeluarkan ratusan rantai dan berubah menjadi seekor ular sanca besar. Ular sanca tersebut bertabrakan dengan api hitam pekat yang dikirimkan oleh esensi 3000 Burning Flame. Seketika ledakan besar mengguncang area di sekitarnya. Setelah tabrakan dua kekuatan terjadi, tepat setelah itu, sosok dua dosun itu mundur beberapa langkah sebelum mereka berkata, binatang ini sangatlah kuat, dan kewaspadaan melintas di hatinya sekarang. Namun tepat ketika mereka berkata, tiba-tiba saja naga kecil menghilang dan secara cepat berada di depan mereka. Sebelum sebuah nyala api hitam pekat menghantam mereka berdua. Namun sebelum serangan itu terjadi dengan cepat, mereka mengeluarkan sebuah doki yang merembes dengan cepat di masing-masing tubuh mereka dan segera memblokir serangan tiba-tiba dari esensi 3000 Burning Flame. Kedua dosun itu mundur beberapa langkah saat mereka menyeka darah di mulutnya. Mereka menyadari bahwa api 3000 pembakaran ini sangatlah menakutkan. Namun tepat setelah serangan sebelumnya terjadi, wajah mereka berubah menjadi bahagia. Yang saat ini melihat 3000 Burning Flame yang telah meredup karena serangan sebelumnya. Mereka berkata kepada dosun yang lainnya agar dengan cepat bertindak, cepat serang. Momen lemah ini tidak akan berlangsung lama. Seketika dosun lainnya mengangguk dengan cepat sosoknya melesat ke arah 3000 Burning Flame. Sementara itu kelompok Xiaoyan masih terdiam saat ini menyaksikan apa yang telah terjadi. Lantas ketua Qiuling berkata, tidak terduga orang-orang dari aula jiwa ini akan sekejam ini. Jika situasi ini terus berlanjut, mungkin 3000 Burning Flame akan mendarat di tangan mereka. Cao Ying saat ini berkata dengan cemas, apakah guru dan yang lainnya tidak datang ke sini? Ketua Qiuling berkata, wilayah bintang ini tidak bisa dimasuki oleh banyak elit dosun. Dengan banyaknya dosun dari aula jiwa, sudah bisa membuat alam bintang ini runtuh. Namun dari kelihatannya, ketiga ketua Pil Tower sedang menstabilkannya di luar. Aku pikir mereka akan segera masuk setelah urusan mereka di luar selesai. Lantas Dungeon berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya api 3000 Burning Flame tidak akan bertahan lama. Seketika suara pun terdengar dari Xiaoyan, serahkan urusan 3000 Burning Flame ini kepada aku.